Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan banyak nikmat kepada Bani Israel. Mereka dibebaskan dari kezaliman Firaun, diberikan kehidupan yang makmur, dan punya kitab suci, serta seorang rasul dari kalangan mereka. Sayangnya, mereka tidak bersyukur, melampaui batas dan bersifat munafik. Ini disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 11. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Begitu juga yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 76, bagaimana kaum Bani Israel ini suka mengingkari janji, berpura-pura dan fasik. Saat sedang bersama orang mukmin, mereka mengaku sudah beriman, tapi saat kembali bersama golongannya, mereka kemudian kembali ingkar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kaum Bani Israel akan kehancurannya. Itu semua tertulis dalam surah Al-Isra ayat 4-5, bahwa sesungguhnya kamu, Bani Israel, akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan besar. Maka apabila datang satu hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah mewahyukan kepada Musa alaihi salam bagaimana termaktub dalam kitab Taurat bahwa Bani Israel akan membuat keonaran 2 kali di bumi Palestina. Sehingga Allah menggerakkan musuh-musuh mereka untuk membunuh, merampas, dan menghancurkan negeri mereka. Sesudah bertobat, mereka pun dilepaskan Allah dari kesengsaraan. Kerajaan mereka dikembalikan dan dianugerahi kekayaan dan kekuatan kembali, baik dalam bidang harta benda maupun kekuatan dalam bidang keturunan dan pertahanan negara. Tapi lagi-lagi mereka kembali membuat keonaran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerahkan kembali musuh-musuh mereka untuk menghancurkannya. Namun, para ahli tafsir dalam buku sejarah keutamaan Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds berbeda pendapat mengenai apakah 2 kerusakan itu sudah terjadi atau belum. Sebagian ahli tafsir menyebut belum terjadi dan sebagian lagi menyebut sudah terjadi. Sebagian dari mereka juga mengatakan bahwa kerusakan pertama telah terjadi, sedangkan kerusakan yang kedua belum terjadi. Ada banyak pendapat tentang masalah ini. Pendapat pertama, kerusakan pertama terjadi sesudah Nabi Sulaiman, di mana kaum Bani Israel kembali kepada kemusyrikan, penyembah berhala dan kezoliman, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan Nebukadnezar dari Babilonia untuk membunuh mereka, menumpas dan membawa mereka sebagai tawanan pada 586 Masehi. Sedangkan kerusakan kedua terjadi pada zaman Romawi tahun 70 Masehi hingga 125 Masehi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan penguasa bernama Titus dan Hadrianus untuk membunuh dan mengusir mereka sehingga terpencar-pencar di berbagai penjuru dunia. Pendapat kedua, kerusakan pertama adalah kerusakan yang sama dengan pendapat pertama, yaitu Nebukadnezar mendatangi dan menumpas mereka. Sedangkan kerusakan kedua terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu yang terjadi pada Yahudi Madinah dan Khaybar. Pendapat ketiga, kerusakan pertama itu adalah kerusakan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kerusakan kedua adalah hari yang terjadi hari ini di Palestina. Seperti yang tertulis di Al-Isra ayat 5. Maka apabila datang satu hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Itu dihubungkan dengan kondisi sekarang, di mana Hamas mencuri perhatian dunia setelah berhasil menembus Israel. Mereka bahkan berhasil masuk ke perkampungan orang Yahudi. Dan ini seperti yang tergambar di Al-Quran. Mereka melakukan serangan terhadap Israel dari berbagai arah, termasuk darat, udara, dan laut. Meski jumlah mereka sedikit, Israel kesulitan mengatasi serangan mendadak itu. Tak hanya pihak-pihak di Palestina, seperti jalur Gaza, sejumlah kubu dari Hizbullah Lebanon dan Suriah, ditambah dari Houthi, juga menembakkan roket ke arah Israel. Dan yang terbaru adalah serangan mengejutkan dari Iran. Kondisi-kondisi ini yang kemudian dihubungkan dengan yang ada di dalam surah Al-Isra ayat